Dilansir dari data Kementerian Kesehatan Indonesia, pada Januari 2023, kasus diabetes pada anak meningkat 70 kali lipat. Lantas, apa sih diabetes itu? Diabetes mellitus merupakan kondisi kronis di mana ditandai dengan tingginya kadar glukosa atau gula dalam darah secara terus-menerus. Disebabkan karena organ dalam tubuh kita, yaitu pankreas, tidak dapat memproduksi insulin dengan baik. Ataupun tubuh tidak dapat memanfaatkan insulin yang ada sehingga disebut dengan resistensi insulin, di mana hormon insulin merupakan hormon yang berfungsi untuk mengatur kadar gula darah dalam tubuh kita. Oke, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis dari diabetes mellitus itu. Jadi ada berapa sih guys jenis-jenis dari diabetes mellitus itu? Secara umum, diabetes itu dibedakan menjadi dua jenis. Pertama adalah diabetes mellitus tipe 1, yang merupakan kondisi autoimun di mana sistem kekebalan tubuh manusia itu menyerang dan merusak sel-sel beta di pankreas, di mana hormon insulin inilah yang berperan dalam mengatur gula darah agar tetap normal. Selanjutnya, ada diabetes mellitus tipe 2, yang merupakan kondisi di mana tubuh itu nggak bisa menggunakan insulin dengan efektif, atau bisa disebut juga dengan resistensi insulin. Nah, resistensi insulin ini biasanya disebabkan oleh faktor-faktor resiko seperti obesitas, pola makan yang nggak sehat, dan juga kurangnya aktivitas fisik. Untuk tanda dan gejala dari diabetes mellitus ini dikenal juga dengan 3P, di mana ini merupakan gejala khas dari diabetes mellitus. Poliuria, sering buang air kecil; polidipsia, sering haus; polifagia, perasaan yang mudah lapar. Nah, selain dari gejala 3P tadi, biasanya pasien diabetes mellitus itu dia memiliki keluhan lain seperti penurunan berat badan yang nggak wajar, lemah, kesemutan, gatal, matanya kabur, kalau punya luka itu sulit sembuh, kehitaman pada area-area lipatan di tubuhnya, disfungsi ekskresi pada pria, pruritus vulva pada vagina dari wanita. Menurut konsensus pengelolaan dan pencegahan DM tipe 2 dari Perkeni 2019 dan ADA 2021, berikut merupakan kriteria diagnosis DM. Perlu diketahui, hasil GDS sangat bergantung dari apa yang dimakan. Misalnya, habis makan brownies, nasi uduk, atau bubur, bakal beda-beda nih hasilnya, sehingga sifatnya subjektif. Jadi perlu banget disertai adanya gejala klasik DM. Tapi kalau hasil dari GDP, GD2PP, atau HbA1c ini sifatnya lebih objektif, karena pengukuran GDP harus puasa dulu 8 jam, sedangkan kalau HbA1c ini gambaran gulanya lebih bagus lagi, karena istilahnya HbA1c ini ngelihat glukosa yang nempelnya di eritrosit. Nah, jadi gimana sih cara kita supaya terhindar dari diabetes mellitus? Ada banyak cara yang bisa kita lakukan supaya terhindar dari diabetes mellitus. Yang pertama, menjaga berat badan tetap ideal. Yang kedua, perbanyak mengonsumsi sayur dan buah. Yang ketiga, kurangi mengonsumsi gula, garam, dan lemak. Yang keempat, rajin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam satu hari atau 150 menit dalam satu minggu. Yang kelima, kurangi mengonsumsi rokok. Yang keenam, hindari faktor pemicu stres. Dan yang ketujuh dan yang paling penting, melakukan cek kesehatan secara rutin. Nah, itu dia tadi teman-teman, video mengenai diabetes mellitus. Jadi, mari kita sama-sama mengubah pola hidup yang sehat supaya terhindar dari diabetes mellitus. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya.